Assalamualaikum, halo semua. Di video pertama ini aku akan membahas serial film di Netflix yang sangat terkenal. Walaupun sudah sangat lama rilisnya, namun film keduanya akan tayang di 26 Desember 2024 ini. Jadi menurutku akan sangat menarik untuk dibahas lagi sebelum kita menonton film keduanya nanti, terutama dalam mengulik pesan-pesan tersirat atau alegori Squid Game tentang kapitalisme. Kalian tahu nggak sih, kenapa film Squid Game pertama itu laku banget? Film ini menjadi serial Netflix paling populer yang pernah ada, dengan lebih dari 1,6 miliar jam tayang hanya dalam 4 minggu pertama rilisnya. Dan menjadi nomor 1 di 94 negara, termasuk Amerika Serikat yang melahirkan film-film besar. Oh my god! Jawabannya karena tema yang mereka angkat. Film ini ditulis oleh mas-mas Korea bernama Mas Hwang Dong-hyuk. Teman-teman, di beberapa wawancara dia menjelaskan nih, serial 9 episode film ini merupakan kritik sosial untuk dunia saat ini mengenai sistem kapitalisme modern. Ketidaksetaraan finansial mengakibatkan kesenjangan yang sangat besar di dunia saat ini antara orang kaya dan orang miskin, di mana yang kaya terlalu kaya dan yang miskin sangat terlalu miskin. Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat Korea sekarang, tempatnya film ini dibuat, itu kan sangat maju banget ya. Kayak pendidikan, ekonomi, perusahaan. Terus juga kalau kita lihat nih, kayaknya rata-rata orang di sana itu kan cakep-cakep banget kan. Tapi di balik itu semua, kalian tahu nggak? Ternyata banyak hal yang sangat mengerikan. Karena mereka yang tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan di negara itu akan menjadi orang yang dicap gagal karena nggak bisa menyesuaikan dengan standar kehidupan sosial masyarakatnya. Banyak dari mereka yang terlilit hutang, mengalami depresi yang tinggi, dan yang nggak looking sekalipun bisa jadi menjadi sasaran pembulian. Dan beberapa data juga menyebutkan, And the World Health Organization says several Asian countries are grappling with high suicide rates. South Korea, Japan, Sri Lanka, and India have each reported alarming rates per 100,000 people. Kadar bunuh diri dalam kalangan generasi muda di Korea Selatan menyaksikan peningkatan dengan seramai 39,453 golongan belia maut akibat membunuh diri. So, bagaimana cerita dan alegori kapitalis di film Squid Game kita akan bahas di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video kali ini. Jadi singkatnya, film Squid Game ini adalah serial drama Korea yang tayang di Netflix pada tanggal 17 September 2021. Serial ini tuh bergenre aksi thriller dan misteri yang mengisahkan tentang permainan anak-anak yang dihidupkan kembali. Ada 6 game yang akan dimainkan, di antaranya ada lampu merah, lampu hijau, permen gula, tarik tambang, kelereng, melintasi jembatan kaca, dan yang terakhir, ya Squid Game itu sendiri. Namun, yang mengerikan adalah syarat untuk bermain game ini. Peserta mempertaruhkan nyawa dalam permainannya dan sang pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won atau setara dengan 549 miliar rupiah. Nah, dalam perekrutan pemain Squid Game sendiri, peserta yang direkrut untuk bermain adalah orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan keputusasaan dalam hidup mereka. Gambaran beberapa di antaranya, orang yang terlilit hutang seperti pemain 456 bernama Gi-hun karena bermain judi, sehingga dia selalu dikejar-kejar rentenir. Pemain 218, Sang Woo, gagal dalam berbisnisnya.
Pemain 101, Deoksu, seorang gangster yang terjerat kasus narkoba sampai terlilit hutang. Kemudian mereka yang tidak memiliki pilihan hidup lagi, seperti pemain 199 bernama Ali, seorang pekerja imigran dari Pakistan yang bekerja dengan upah rendah, kemudian ditipu oleh majikannya. Pemain 067, Saebeok, yang berasal dari Korea Utara, juga bergabung dalam permainan kali ini. Dia gagal memberi kehidupan yang lebih baik untuk adiknya setelah melarikan diri dari Korea Utara. 강재병! 고마워. 나랑 같이 해줘서. Untungnya bumi masih berputar. Dan peserta yang lainnya adalah mereka yang menghadapi masalah keluarga, orang yang kehilangan arah hidup, dan orang yang tidak dianggap atau terpinggirkan oleh masyarakat. Kalau kita pikir-pikirkan, kok syaratnya orang-orang yang ini yang direkrut kan? Maksudnya apa gitu? Jawabannya ya, karena mereka inilah orang-orang yang dimaksud dalam gambaran sekelompok orang yang gagal berkompetisi dan tidak bisa menyesuaikan dengan era di dunia yang mana menggunakan sistem kapitalis, sehingga nilai hidup mereka bisa dieksploitasi karena tidak ada pilihan lagi. Karena kapitalis memang bagus dalam kemajuan dan inovasi, namun dunia kapitalis terkenal sangat kejam, Pak, dan identik lebih mengutamakan bagaimana mendapatkan profit ketimbang ekonomi untuk mensejahterakan manusia. Inilah yang digambarkan perekrutan pemain Squid Game. Mereka yang gagal kadang tidak bisa memiliki pilihan apapun. Mereka yang tidak punya pilihan inilah yang akan menjadi alat eksploitasi pemuas nafsu para elit-elit. Awalnya perekrut Squid Game ini datang nih ke targetnya yang sedang tampak kayak kesusahan ya, terutama dalam orang-orang yang kelilit hutang gitu kan. Lalu mengajak orang-orang ini bermain kartu dakji. Peraturannya, kalau kalah 1 kali ditampar, dan kalau menang akan dikasih uang nih. Uangnya pun besar banget ya pas itu. Kemudian setelah percaya kok ada nih orang ngasih game kayak ini, game anak-anak lagi gitu kan, dengan hadiah yang besar pula, dikasih lah kemudian kartu undangan Squid Game karena mereka udah percaya gitu kan. Kemudian ya mereka ikut saja gitu karena udah yakin dengan game barusan. Di sini mereka pun semua setuju tanpa berpikir aneh-aneh. Mereka pun menuju ke arena permainan. Permainan pertama ini adalah lampu merah, lampu hijau. Peserta harus berjalan ke garis finish dengan waktu yang sudah ditentukan. Saat lampu merah, mereka tidak boleh bergerak sedikit pun. Jika mereka bergerak, maka akan dieliminasi. Dan saat lampu hijau, mereka boleh bergerak maju. Nah, disinilah mereka baru sadar saat ada peserta yang kalah. Ternyata hukumannya adalah dibunuh ya pastinya oleh para panitia Squid Game ini. Setelah permainan berakhir dan sudah berada di lobi Squid Game, mereka mengajukan untuk memberhentikan permainan nih, karena mereka sudah tahu kekalahan berarti kematian. Dan di momen ini juga, para panitia Squid Game menampilkan hadiah di depan mata mereka. Next, voting pun dimulai. Tak lama, para pemain tersisa ini pun mulai untuk memilih voting antara melanjutkan atau berhenti. Dan pada saat voting berlangsung, sekitar 50% peserta ingin melanjutkan dan 50% ingin berhenti. Namun ada satu pemain terakhir yang akan memvoting suaranya untuk menentukan lanjut atau berhentinya nih permainan. Dia ini pemain nomor 00 yang bernama Oh Il-nam. Seorang bapak tua yang lugu, baik hati, diceritakan juga dia punya tumor otak sebenarnya. Tumor otak stadium akhir di kepalanya. Dan beberapa segmen di permainan ini dia menjadi penyelamat, bahkan memberikan nyawanya. Namun yang mengejutkan, seperti yang kita tahu, kalau yang sudah nonton pastinya kan, yang sudah nonton film ini, sebenarnya dialah dalang di balik pembuatan Squid Game ini.
Dan bagaimana hasilnya? Dia memilih untuk memberhentikan permainan. Namun naasnya, ketika semua peserta sudah kembali nih ke dunia masing-masing, ke dunia luar ya pastinya, di mana mereka seharusnya dapat menjalani kehidupan bebas. Namun tidak membutuhkan waktu yang lama. Mereka semua memutuskan untuk kembali mengikuti Squid Game yang padahal sudah terbukti membahayakan nyawa mereka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi kan? Jawabannya tentu saja bisa, karena masalah yang mereka hadapi di luar game tidak hilang begitu saja. Di dunia luar, mereka tetap saja pada kondisi yang terpojokkan, baik itu karena terlilit hutang dan tidak memiliki pilihan hidup. Dan pilihan satu-satunya untuk memperbaiki dan mengubah nasib mereka adalah mengikuti Squid Game ini, Pak. Orang-orang kapitalis akan nampak seolah sangat demokrasi dan mengatakan, kami tidak pernah memaksa dalam hal apapun. Inilah demokrasi, kalian sendiri yang mau melakukannya. Padahal mereka melakukan eksploitasi kepada manusia yang tidak punya pilihan. Begitu juga kalau di dunia nyata kan. Kadang-kadang ya memang sudah sangat terasa ya yang namanya kapitalis gitu. Di bidang pekerjaan nih misalkan, terkadang ada perusahaan yang menyuruh kita untuk bekerja di luar job desk, lembur, gaji yang tidak sesuai, dan targetnya pun ya sangat berat gitu. Time common among Chinese tech firms, meaning working 9 a.m. to 9 p.m. 6 days a week. Manajer produksi menyatakan bahwa aturan tidak boleh merekam kegiatan di dalam pabrik sudah tertulis di depan pintu pabrik. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Ada rahasia di dalam perusahaan ini. Kerja paksa sampai selesai tidak dibayar, begitu. Ini sebenarnya kan hal yang sangat berat dilakukan. Tapi ketika kita tidak bisa memenuhi target itu ya sangat gampang untuk digantikan karena banyaknya pengangguran dan kompetisi dalam mendapatkan pekerjaan itu. Puluhan pencari kerja di Kota Batam pingsan dan lemas akibat berdesak-desakan saat mengikuti acara job fair yang diadakan oleh pemerintah Kota Batam. Panitia pun akhirnya menghentikan acara dan langsung membubarkan peserta. Halo, yang depan mundur dulu, yang depan mundur, yang di sana yang... Inilah dominasi kekuatan, Pak. Namun bisa sampai kelas level yang sangat-sangat tinggi. Begitulah kapitalis. Untuk menjelaskan apa alasan Oh Il-nam ini, pemain 00 ya, membuat Squid Game ini, kita akan memulainya dengan quotes dirinya sendiri. Tahukah Anda apa kesamaan orang yang tidak punya uang dengan orang yang terlalu banyak uang? Hidup itu tidak menyenangkan. Alasan pertamanya untuk mengatasi kebosanan dan mengenang masa kecilnya. Oh Il-nam adalah orang yang sangat kaya, tapi merasa hidupnya hampa meskipun memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Dia percaya bahwa hidupnya kehilangan makna karena tidak ada tantangan atau sensasi lagi. Squid Game diciptakan sebagai hiburan bagi dirinya dan rekan-rekan elitnya untuk mengatasi kekosongan itu. Squid Game ini terinspirasi dari permainan tradisional yang dimainkan Il-nam selama masa kecilnya. Squid Game juga mencerminkan kerinduan terhadap masa-masa sederhana sebelum hidupnya dikuasai oleh kekayaan dan kekuasaan. Dengan ikut bermain sebagai peserta, meskipun dengan perlindungan khusus pastinya ya kalau kita saksikan di beberapa segmen di game-game ini, dia mencoba merasakan kembali kenangan masa kecilnya. Itulah salah satu cara agar dia tidak merasa kehampaan lagi dalam hidupnya. Alasan kedua dari diciptakannya Squid Game ini untuk eksperimen tentang moralitas dan sifat dasar manusia. तुम दोनों के पास जितना जल्दी हो सके सारा सामान बांध के आज ही यहाँ से निकलना होगा, समझी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ.
Oh-il-Nam ingin menguji bagaimana manusia bertindak di bawah tekanan ekstrim, khususnya dalam situasi di mana mereka mempertaruhkan hidup mereka demi uang. Dia percaya kebanyakan orang tidak dapat dipercaya, bahkan keluarga maupun orang terdekat sekalipun, dan akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, termasuk mengkhianati orang lain. Permainan ini adalah eksperimen sosial dirancang untuk mengungkap sifat dasar manusia. Alasan ketiga Squid Game dibuat yaitu untuk hiburan bagi kaum elit. Squid Game bukan hanya untuk kepuasan pribadi Oh-il-Nam, tetapi juga sebagai tontonan bagi kaum elit yang memiliki kekayaan luar biasa pastinya untuk membiayai bagaimana game ini. Para VIP ini yang menonton permainan tersebut adalah bukti bahwa acara ini dirancang sebagai hiburan kaum eksklusif bagi mereka yang menikmati dan melihat orang lain menderita. So teman-teman, itu tadi beberapa apa yang bisa aku rangkum mengenai alegori kapitalis yang ada di film Squid Game. Tentu kalian bisa lah menguliknya lebih banyak lagi dengan nonton sendiri langsung filmnya gitu kan. Apalagi film keduanya udah mau tayang nih gitu. Berbicara tentang kapitalis, yang mengerikan adalah beberapa orang yang menang dalam sistem kapitalis ini, Pak. Yang mereka akan menghasilkan pemenang 1%. Kemudian secara alami akan mengangkat mereka pada level yang sangat tinggi, dan dikhawatirkan karena kekuatan overpower ekonomi yang mereka miliki membuat mereka menjadi para oligarki, dan yang lebih berbahaya lagi ya para elit-elit global yang bisa membuat aturan dan berada di atas hukum. Dan apakah Elon Musk yang menjadi orang terkaya di dunia saat ini adalah seorang elit global? Ya bisa saja kan. Tapi aku pribadi meragukan hal itu, Pak. Karena faktanya di Tesla sendiri Elon Musk hanya punya 18% tuh saham Tesla, dan sisanya dikuasai oleh Vanguard Group, perusahaan besar. Dan ada saingan Vanguard ini yang juga memiliki perusahaan besar namanya BlackRock, yang sama-sama kuat lah intinya. BlackRock dan Vanguard ini memiliki saham di hampir sektor perusahaan besar yang memproduksi kebutuhan manusia, yang tentu saja memiliki hak untuk mengaturnya, seperti sektor teknologi, sektor energi, sektor farmasi, sektor keuangan, sektor media, sektor konsumsi atau retail, kemudian sektor industri dan transportasi, dan banyak lagi pastinya, dan itu secara global di dunia ini. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan dengan keuntungan perusahaan sebesar itu? Apakah hanya untuk menumpuk uang saja, kemudian membeli barang mewah misalkan? Atau ada tujuan yang lainnya? So, kalau pendapat kalian gimana nih, Pak? Tulis di komentar ya. Apa pendapat kalian dengan keuntungan perusahaan sebesar itu? Apa yang mau kalian beli gitu?